Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi orang. Ampe bosen lihat muka gua, apa gua bosen lihat lu. Jadi gini. Muncul pertanyaan lagi. Kenapa sih lu demen banget nanya? Kenapa ngejalanin dulu? Nggak dijalanin dulu gitu loh, bro. Lu jalanin sebenarnya nanti lu paham dikit-dikit gitu. Jadi gini ada pertanyaan, bang, konten yang berkualitas itu kayak gimana? Gue sering ngasih tahu konten lu harus berkualitas, harus berkualitas, harus berkualitas. Konten yang berkualitas itu kayak gimana? Oke deh intro dulu. Mau jadi YouTuber yang bener-bener mateng? Jadi, buat lu, iya lu yang belum pernah mampir kemari, jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger ya. Ikutin arahan gua sesi 1 sampai sesi 13, oke? Tanya kenapa? Hah? YouTube 2020 itu susah. Channel YouTube lu kudu bener-bener solid, ikutin kemauan YouTube. Kalau lu tetap pada ngotot, ngeyel, nggak ngikutin arahan gua sesi 1 sampai 13, paham oke? Insya Allah 1 bulan monetize. Jadi, konten berkualitas. Bang, aduh gue bingung nih bang, gue udah bikin konten ini. Patokan konten berkualitas itu apa? Atau cara bikin konten berkualitas itu gimana? Nanyanya. Bro, gini bro, gue tekenin lagi. Lu tonton sesi 1 sampai 13, lu pahamin bener-bener, lu jalanin dulu. Nanti di perjalanan lu bakal ketemu dan bakal paham sendiri sisi kualitas itu gitu. Jadi, gini deh. Semua itu butuh proses, bro. Kualitas itu nggak bisa lu lihat saat lu baru mulai, oke? Lu harus ada perbandingan dari yang sekarang sampai sebelumnya. Sisi kualitas itu terjadi di mana? Nah, gitu dia kalau lu belum bikin konten, belum bikin channel, baru cari referensi nanya-nanya konten kualitas itu gimana? Konten sehebat apapun YouTuber gitu ya. Dari yang pemula, mereka dulu bu yang jago-jago sekarang yang udah kualitasnya ditonton banyak orang, dulunya itu mereka ya sama kayak kita gini loh. Mereka berkembang itu menghasilkan kualitas setelah melewati proses pengalaman. Catat, proses pengalaman. Jadi gini, semua butuh proses, oke? Lu udah pelajarin sesi 1 sampai 13 gua, oke? Udah pelajarin. Pastiin nggak ada yang kelewat, oke? Jangan skip. Metode ini gak usah dipakai, langsung ke sini. Itu gua buat sesi 1 sampai 13 itu standar kualitas. Oke, standar kualitas. Sampai situ lu udah cukup berkualitas dari sisi pengemasan, oke. Dari lu cara ngebuat judul, ngebuat video, ngebuat kontennya, ide-idenya gitu. Lu harus gimana dan harus tahu kapan ngapain lagi. Itu dari sesi 1 sampai 13 itu udah jelas banget standar kualitas, oke? Kualitas lu sampai situ kalau lu ikutin semua nggak ada yang lewat. Sebenarnya kualitas itu adalah kualitas standar YouTube gitu, oke? Jadi kalau lu ngerasa mulu sih. Lu ngerasa konten lu udah ngikutin ya, ngerasa doang gitu kan, misalnya udah ngikutin, perasaan gue udah ngikutin sesi 1 sampai 13 tapi begini aja, pasti ada yang kelewat, bro. Lu perhatiin lagi. Kalau enggak lu udah pelajarin sesi 1 sampai 13 gua, terus lu perhatiin konten orang, pasti ada di pembahasan gua gitu loh. Pasti ada di pembahasan gua, cuman kelewat aja gitu. Jadi sesi 1 sampai 13 itu sebenarnya udah kualitas standar channel gitu, kualitas standar channel. Jadi lu ikutin. Sekarang yang jadi pertanyaannya bukan kualitas standar channel bukan itu. Jadi pertanyaan konten berkualitas. Jadi isi dalamnya itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, misalnya lu konten lu udah berkualitas tapi dalam sisi pengemasan yang nggak berkualitas sih sama aja bohong, bro, gitu. Jadi sesi 1 sampai 13 itu pengemasannya serapih-rapihnya, prosedurnya udah gue jabarin. Lu pakai dulu itu basic banget itu. Lu pegang dulu, kalau udah lu pegang baru. Yang jadi pertanyaan, konten berkualitas itu muncul dari proses pengalaman, oke? Proses pengalaman. Nah, lu muncul lagi proses pengalaman itu gimana? Bro, lu nanya begini gara-gara lu belum jalan sama sekali, ya kan? Lu kebanyakan nanya tapi bergerak enggak gitu loh. Masalahnya di situ. Kebanyakan nanya bergerak enggak. Sebenarnya
Saat lu udah bikin channel, bikin konten 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, 20, sebenarnya proses pengalamannya itu bakal lu lihat sendiri, bakal lu capai, dan lu tahu kualitas lu udah sampai mana itu dari patokan konten pertama lu. Pasti kalau lu tonton lagi, ih malu banget video pertama gua gitu. Kualitas lu bakal kelihatan jelas jauh. Nah di situ lu bisa jadi patokan konten lu udah berkualitas apa belum. Oke, dari cara ngomongnya pertama kan, lu isi temanya apa video pertama, dan video terbaru lu, idenya, pengemasannya, cara ngomongnya, pembawaannya gimana, semua sebenarnya ada perbedaan jelas dari sisi kualitasnya. Oke, perjalanan itu ini pengalaman gitu bro, jangan kebanyakan nanya dulu di awal-awal. Jadi 1 sampai 13 itu lu terapin dulu, lu jalanin aja, jalanin. Perlahan-lahan lu bakal paham gitu bro ya. Nah misalnya lu udah jalan, udah ikutin arahan gua dari sesi 1 sampai 13, udah lu ikutin, bener-bener ikutin, gak ada yang kelewat, udah sampai misalnya 1 video, 2 video dan seterusnya sampai beberapa konten, dan lu masih bingung sama diri lu sendiri, sebenarnya gua udah nyampe ke sisi konten berkualitas apa belum sih, masih bingung gitu ya. Misalnya lu udah dalam perjalanan udah jauh gitu ya, dari yang lu pantau gitu ada perkembangan kualitas sedikit-sedikit, tapi lu pengen tahu patokan lu saat konten lu itu berkualitas, patokannya apa gitu kan ya, patokannya apa. Oke, patokannya gini bro, ini yang buat perjalanannya udah jauh ya. Kalau buat yang masih pemula, lu gak usah pusing-pusing sampai sini. Oke, ini yang perjalanannya udah jauh, udah misalnya udah lebih dari 5 bulan lah, udah lebih dari 5 bulan perjalanan dan video udah lebih dari 50. Ini nggak jadi patokan ya, biar yang di video di bawah 50 itu nggak pusing. Jadi video yang udah di atas 50 atau udah berjalan 5 bulan lebih, lu dengerin. Yang masih basic, masih pemula, belum nyampe sini, jangan dengerin. Oke, pusing sendiri ntar lu. Kita masuk ke dashboard. Oke, masuk ke dashboard. Lu pengen tahu konten lu berkualitas apa enggak setelah perjalanan panjang, lu nggak paham juga sisi kualitas konten lu. Gini cara ngebacanya konten lu masuk hitungan kualitas itu gimana. Oke, masuk ke dashboard YouTube. Oke, akun lu, channel lu, masuk dulu ke dashboard. Masuk ke dashboard, retention. Oke, lu cek retention lu mesti udah paham, udah 5 bulan perjalanan, udah jauh, udah 50 video lebih, harusnya lu udah paham retention itu apa. Retention itu adalah durasi waktu konten atau video lu ditonton. Oke, lama apa enggak, sebentar apa enggak. Jadi gini, misalnya lu punya konten, punya video, lu upload, orang nontonnya skip out. Misalnya durasi video lu 10 menit. Oke, durasi video lu 10 menit. Skip di total cuman 1 menit out. Kalau ada penonton lagi nonton lain, skip out 1 menit juga. Nah itu retention cuman 10% kalau dari 10 menit. Oke, sekarang patokan kalau konten lu itu atau video lu itu berkualitas dari persentase ini, berapa nilainya gitu. Serius amat bro. Jadi gini, saat lu udah masuk retention di atas 50% atau minimal 50% itulah, konten lu itu udah masuk hitungan jempol, mempunyai nilai fokus tinggi, orang nonton nggak terlalu banyak skip, kadang-kadang mereka nonton full abis. Nah oke, jadi retention di atas 50% itu patokan dasar kalau konten lu itu berkualitas. Oke, sampai sini lu paham? Jadi berdasarkan pengalaman dulu ya, yang masih pemula nggak bakal bisa kesini, bakal ngaco soalnya. Yang udah lama perjalanan itu bisa lu jadiin patokan dasar buat nentuin konten lu berkualitas apa enggak. Jadi dari beberapa video lu lihat retention lebih dari 50%, konten lu kayak gitu tuh, konten yang bagus. Nah bisa lu inovasiin lagi ke yang lebih bagus, mirip kayak gitu. Oke, mirip kayak gitu, jadilah konten lu berkualitas yang penuh inovasi. Di pembahasan sebelumnya cara berinovasi udah gue kasih tahu. Oke, terus patokannya apa lagi bang kalau konten gue itu berkualitas selain retention tadi yang gue lihat? Masih di dashboard, masuk ke area discovery kalau nggak salah ya, discovery. Jadi lu sumber traffic konten lu itu dari mana aja. Misalnya video lu yang ini nih, video konten A, konten lu ini ya, konten A. View more atau lihat lebih lanjut analisanya
masuk ke discovery. Nah, di situ lu bisa cek traffic source atau sumber traffic. Kunjungan lu itu ke video lu dari mana? Bisa lu lihat situ. Saat traffic source atau sumber traffic lu yang paling tinggi itu adalah dari search engine YouTube atau pencarian YouTube paling teratas, ya 50, di atas 50% pencarian YouTube, pencarian konten lu di YouTube, sumber trafficnya. Pusing gak bro? Sebenarnya kalau ngeliat gambar enggak, lu paham. Lu lihat gambar aja, jangan lu dengerin gua. Jadi saat pencarian konten lu itu sumber trafficnya, bukan gitu, saat sumber trafficnya itu paling tinggi dari pencarian YouTube, di atas 50%, konten lu berkualitas. Oke. Dari sisi judul menarik, dari sisi konten menarik. Nah, itu kenapa yang bisa yang bisa memicu pencarian YouTube tinggi itu sebenarnya apa ya? Tadi retention sebenarnya. Saat orang nonton fokus, misalnya nih, lu ngupload video lu itu ditonton 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, dan ya 100 orang gitu misalnya di awal-awal lu ini, mereka nggak nyekip sama sekali dan nonton full, meskipun ada skip tapi dikit, dan menghasilkan retention lebih dari 50%, itu akan membuat kata kunci lu yang di tag itu dinaikin sama YouTube. Bagus ini, konten berkualitas, retentionnya tinggi. Nah, terus masuk di halaman pencarian YouTube. Oke, dinaikin terus selama retention lu tinggi, oke, di atas 50%. Itu bakal naik terus ngalahin pencarian orang yang sebelumnya. Meskipun ada juga yang ngisi di pencarian itu kata kuncinya, selama retention lu lebih tinggi, mereka akan tersingkir. Oke, naik terus. Oke. Berarti konten lu berkualitas, itu patokan itu. Lihatnya di situ tadi. Dan yang lu perlu tahu lagi supaya lu tahu kalau konten lu itu udah masuk kategori kualitas bagus, lu selain traffic source-nya dari pencarian YouTube, lu bisa biasanya nemuin satu lagi dari rekomendasi. Nah, di situ ada source traffic-nya, kan ada list-listnya tuh. Dari pencarian YouTube, hasil sugesti atau hasil dilihat di channel atau apalah, di situ bisa lu pantau di situ. Pokoknya selain dari eksternal, biasanya kalau dari eksternal itu nggak ngaruh. Dari luar, misalnya lu share di WhatsApp, share di sosial media lainnya gitu, itu nggak terlalu berpengaruh buat kenaikan konten lu, karena nggak ada kata kunci yang bisa dibawa dari luar gitu loh. Lu nge-share linknya, tonton dong video gua nge-share di mana sosial media, tapi nggak ngebawa kata kunci. Nah, itu dia kurangnya. Mau ditonton 1000 orang, 2000 orang dalam sekejap, mereka nggak bawa kata kunci. Mereka paling cuma naikin views lu sama jam tayang lu. Nah, oke. Paham sampai sini, bro? Jadi yang bagus itu saat konten lu itu memiliki retention bagus, di halaman pencarian bagus, dan disugestikan atau direkomendasikan oleh YouTube ke orang lain gitu. Bisa di halaman home atau di halaman lainnya. Saat lu udah nemuin itu di dashboard lu, oke, konten lu udah masuk kategori kualitas. Sampai sini paham, bro? Apa muter-muter, bro? Lihat gambar ya. Soalnya gue kalau ngobrol doang gitu kayaknya udah mana-mana enggak. Kayak gue ngerasa diri gue muter-muter gitu. Sebenarnya kalau lihat gambar sih jelas, gampang lu paham. Oke, sampai sini lu udah paham konten berkualitas itu kayak gimana dan cara dapetinnya gimana. Proses pengalaman gitu, semua butuh proses. Nggak ada titik-titik ampuh yang bisa lu ambil sekarang terus lu terapin sekarang, nggak bisa gitu soalnya. Oke, butuh proses, butuh pengalaman. Sampai sini gitu aja dulu dah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.